Ya, selamat siang. Hari ini saya mau meneruskan yang 2 minggu lalu tentang fungsi statistik. Sebentar, saya share screen. Oke, apa sudah terlihat? Kelihatan ya? Oke. Jadi di aplikasi Microsoft Excel itu tidak cuma melakukan perhitungan matematika yang biasa, ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, tapi di Excel itu juga bisa melakukan perhitungan fungsi statistik. Ya, fungsi statistik itu apa? Fungsi statistik adalah sebuah pemodelan data. Ya, jadi nanti kita bisa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang diperoleh. Gitu ya. Jadi misalkan ada sebuah kasus, terus datanya kita masukkan di Excel yang berupa statistik, nanti kita bisa lihat perkiraannya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau contoh, sebagai contoh aja, kalau misalkan ada pilkada atau pemilu, itu kan data dari setiap TPS, ya, tempat pemungutan suara itu kan akan dikirimkan ke pusat. Nah, data yang masuk itu nanti dihitung di Excel, lalu bisa ditentukan si A, pasangan A, itu dapat berapa persen, maka dia ada di peringkat 1 misalkan, atau kelompok B itu jumlah persentasenya paling kecil, berarti dia ada di peringkat berapa, dan seterusnya. Nah, itu namanya fungsi statistik. Kemudian fungsi statistik yang ada di Excel itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama adalah perintahnya adalah sum, tulisannya SUM, ya, bacanya sum. Itu digunakan untuk menghitung jumlah nilai data. Jadi kalau ada deretan angka 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka jumlahnya berapa? 5, 9, 12, 14, 15. Ya. 1 sampai 5 berarti ada 15 kalau dikasih perintah sum. Kemudian max itu menentukan nilai terbesar. Ya, paling gampang max itu kepanjangan max itu kalau dipanjangkan jadi maksimum atau maksimal. Kemudian yang ketiga min, ya, itu menghitung nilai terkecil, minimum. Kemudian ada juga perintah yang namanya average, average atau rata-rata. Jadi kalau misalkan kamu punya nilai ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, kalau di rata-rata berarti kan itu dijumlahkan semua lalu dibagi 3. Nah, kalau di Excel itu langsung pakai perintah average, langsung muncul hasilnya. Kemudian perintah yang terakhir adalah count. Count itu adalah menghitung banyaknya data. Kalau tadi sum itu jumlah, ya, dijumlahkan. Kalau count itu berarti cuman banyaknya data. Contoh, misalkan ada angka 1 sampai 100, itu kalau dihitungan berarti ada 100 angka. Ya, jadi kalau kita kasih perintah count, nanti dia akan menghitung, oh ada 100 data. Kalau misalkan cuma 10 angka, ya berarti nanti count hasilnya 10. Ini sekarang saya ada satu contoh soal. Nah, ini contoh soal ada di nilai fisika kelas 8 SMP Harapan Bangsa. Ya, di situ ada 10 siswa. Ya, ada 10 siswa dari Ariel Teliadi, ini dari yang paling atas ini, sampai di Yuke Rifayani. Nah, ini anggaplah nilai ujian gitu ya. Jadi nilai ujian itu ada ujian teori, ada ujian praktek. Ini nilainya seperti ini, kemudian diminta mencari jumlahnya, jumlah nilai masing-masing siswa yang ada di sebelah kanan ini. Lalu dari jumlah ini dicari mana yang punya nilai tertinggi, nilai terendah, nilai rata-rata, dan banyaknya data. Nah, kalau banyaknya data berarti yang nomor baris ke-18 ini, maka nanti sini harusnya munculnya adalah 10, karena ini ada 10 siswa. Gitu ya. Oke. Rumus yang pertama adalah kita mencari jumlah. Nah, mencari jumlah, nih, gunakan perintah sum. Gunakan perintah sum, kemudian nanti di autofill.
Terus untuk mencari nilai tertinggi pakai perintah max, kalau mencari nilai terendah pakai perintah min, lalu rata-rata itu pakai average, lalu menghitung jumlah data pakai count. Oke, sekarang saya contohkan langsung di Excel. Excel-nya kelihatan ya? Nah, sekarang saya kasih keterangan tadi, misalkan ini langsung saya di tabelnya saja. Jadi ini ada nomor, ada nama, terus ini teori, teks, dan ini jumlah. Nomornya 1 sampai 10, saya nulisnya 1 dan 2, lalu di blok, kemudian mouse-nya saya taruh di pojok kanan bawah, lalu di autofill sampai 10. Terus namanya misalkan A, B, C, D, E, F, G. Seperti ini. Terus nilainya 4. Oke, nilai teori, nilai praktek biasanya lebih bagus ya. Oke, sekarang ini saya beri border. Saya kasih kotak. Di kanan, format cell, kemudian border, outline, inside. Oke. Nah, terus di sini ada soal tadi. Nilai tertinggi. Nilai terendah, rata-rata, dan jumlah data. Juga ini terapi, ini merging. Oke. Nah, sekarang saya mau nanya, nah ini yang kelihatan Michael. Michael, kalau saya mau menjumlahkan nilainya si A ini, di sini, rumusnya apa, Michael? Itu sum. Sama dengan dulu ya. Sama dengan, kalau sum. Sum. Terus? Berarti B2. Kurung buka. Ya, kurung buka. B2. B2 itu ini loh. Oh iya. Berarti apa? C2. Ini nilainya teori. Terus di titik 2. T2. Nah, sampai gitu ya, titik 2 itu sampai mana? D2. D2. Nah, betul ya. Jadi nilai si A ini kan cuma C2 sama D2. Berarti ini sama dengan sum, kurung buka, C2, titik 2, D2. Lalu kurung tutup. Nah, kalau ini ada banyak, ya kalau seperti di SD itu ada sekitar 8 pelajaran ya kalau tidak salah. Nah, berarti ada C2, D2, E2, F2, G2, dan seterusnya. Berarti yang diambil adalah yang paling pertama, yaitu C2. Lalu yang di belakang ini, itu berarti yang nilai paling akhir. Misalkan sampai di I, berarti I2. Gitu ya. Kalau tadi Michael kan memang cuma 2, C sama D. Maka ditulisnya cuma C2 sampai D2. Tapi kalau nilainya ada 10, ya berarti sampai kolom keberapa. Nah,
ini rumus untuk mencari jumlah. Nah, setelah rumus ini dimasukkan, saya tinggal enter, muncul jumlahnya adalah 132. Karena ini sudah pakai rumus, maka saya bisa melakukan autofill. Ya, saya klik 132-nya, terus mouse-nya saya taruh di pojok kanan bawah sini. Ini tadinya plusnya putih, sekarang jadi hitam. Lalu diklik sambil diseret ke bawah sampai si J. Nah, sampai sini. Lalu dilepas, otomatis jumlahnya akan muncul semua. Nah, itu menjumlahkan ditambah dengan autofill. Nah, sekarang kita sudah punya nilainya, jumlah nilai A sampai J. Sekarang saya mau mencari nilai tertinggi dari ini ya, dari jumlah ini. Oke, coba Dylan. Saya punya daftar daftar jumlah ini sampai sini. Sekarang saya mau cari nilai tertinggi. Rumusnya apa? Dylan bisa di-unmute. Malah hilang Dylan-nya. Oke, damai. Nah, damai aja. Ya, Si I, yang I. yang I. Kok yang I? Saya butuhnya nilai tertinggi. Saya mau mencari nilai tertinggi dari 10 siswa ini. Karena si I nilainya paling tertinggi. Oh, ini damai langsung lihat nilainya I ya. Nah, gimana kalau pakai rumus? Biar muncul nilainya I di sini. Sum sama dengan sum. Sama dengan, kalau sum itu menjumlahkan tuh. Oh iya ya. Nah, kalau terbesar apa tadi? Max. Max. Nah, max, kurung buka. Nilai yang pertama, alamatnya mana? 10C. 10C, mana 10C? C10. C10. C10 itu ini loh, 81. Yang dilihat itu ini, jumlahnya. Oh, Yang dilihat jumlahnya. E10. E10. E10 di sini. Terus maksimal E10 sampai mana? Ya, paling gampang gini ya. Kalau ada 10 data, ya A sampai J ya, berarti kita yang masukkan adalah nilai pertamanya adalah si A, nilainya A. Berarti ini alamatnya adalah E2. Berarti begini, E2, berarti kan yang paling atas ini ya, 132 ini. Kemudian sampai nilai yang terakhir adalah punya J. Ini berarti adalah E11. Nah, kalau kita lihat di sini dari E2 sampai E11 itu ada kotak warna biru. Maka muncul 174. Oh, 174 itu mana tahu? Oh, ini ketahuan bahwa ini adalah nilai tertingginya. Nah, kalau ini misalkan 10 siswa, maka seperti damai tadi ya, begitu dilihat langsung tahu, oh tertingginya I, Pak. Karena langsung kelihatan. Tapi kalau misalkan ini datanya ada 100 dan nilainya mirip-mirip seperti ini, maka akan sulit sekali. Ya, kalau 100 baris, berarti saya harus scroll mouse-nya ke bawah, ke atas, mana tuh yang tertinggi, malah harus berulang-ulang. Tapi kalau ini kita tahu 174, berarti nanti kita bisa lihat langsung mana yang 174. Oke, sekarang nilai yang terendah. Sekarang Damai sudah, Michael sudah.
Coba Lisander. Halo Lisander. Lisander bisa di-unmute. Belum respon. Anu aja, Penny, ganti Penny. Penny, saya mau mencari nilai terendah dari A sampai J. Rumusnya apa? Di-unmute dulu. Ya, Sama betul. dengan Sama dengan min min E1 kurung buka E1. kurung buka E1 sampai itu jumlah loh, E1 itu jumlah. E2 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 sampai E11. E11. Nah, kenapa kok sampai E11? Karena ini yang ada nilainya. Kalau yang di E12 ini adalah nilai tertinggi, jadi tidak dimasukkan, gitu ya. Lalu kurung tutup, terus di enter. Nah, ketahuan yang terendah adalah 121. Kalau kita lihat di sini, oh ini D. Si D ini jumlahnya paling rendah. Oke, betul. Sekarang kita lanjut yang rata-rata. Nares. Saya mau mencari nilai rata-rata dari kelas ini, dari A sampai J. Itu berapa tuh rata-ratanya? Sama dengan Sama dengan average average. Lalu, tanda kurung kurung buka, E2 E2 sampai E11. sampai 11. Ini Nares suaranya berbeda ya kayaknya kalau di Zoom. Oke, average E2 sampai E11. Ya, sama. Jadi, yang di dalam kurung ini akan sama terus ya. Dari nilai tertinggi, terendah, rata-rata ini pasti sama terus. Ya, average E2 sampai E11 hasilnya adalah 146,8. Berarti nilai rata-rata kelas ini. Kemudian yang terakhir, jumlah data. Coba Sam. Sam. Pak, Ya, saya mental, dia mental dari Zoom. siapa? Mental terus nggak bisa tahu Pak gimana caranya Pak. Oh, ya, tadi mental ya. Oke, saya ulang sedikit. Ini ya, saya ulang bagi yang tadi mental. Nah, kelihatan ya, saya ulang sedikit. Jadi kalau misalkan di Excel itu kita bisa menghitung selain penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kita juga bisa melakukan yang namanya fungsi statistik. Nah, fungsi statistik ada 5, ada sum itu untuk menjumlahkan, max itu mencari nilai terbesar, min mencari nilai terkecil, average menentukan rata-rata, dan count menghitung banyaknya data. Ya, jadi rumusnya ada 5, bentuknya sama, depannya sama dengan dulu, kemudian perintahnya, lalu yang di belakang ini, ya ini contoh B3, G3, D4 sampai D10, ini adalah data yang mau kita masukkan. Oke, gitu Sam. Ya, sekarang saya kembali ke yang tadi. Nah, ini kan kita punya siswa ada 10, namanya A, B, C, sampai J. Lalu ini ada nilainya, teori dan praktek. Kemudian tadi sudah dijawab untuk jumlahnya. Nah, dari jumlah ini, dicari nilai tertinggi. Tadi rumusnya pakai max. Ya, max E2 sampai E11, ketemu 174. Lalu terendah, itu tadi rumusnya min E2 sampai E11. Ya, ini tadi ketemunya 121. Lalu rata-rata average E2 sampai E11. Ketemunya adalah 146,8. Nah, sekarang kita menghitung
ini tuh ada berapa data toh di sini. Nah, gitu. Jawabannya nanti akan pasti 10 karena ini ada 10 siswa. Tapi kita mau pakai rumus. Ya, rumus yang hasilnya angka 10. Oke, rumusnya apa, Sam? Oke. Ya, rumusnya begini, sama dengan count, kurung buka, sama E2 sampai E11. Ya, saya menghitung ada berapa data di E2 sampai E11. Jawabannya adalah 10. Gitu ya. Jadi ini fungsi statistik buat menghitung nilai yang sederhana. Jadi misalkan ini ada nilai teori, ada nilai praktek, kemudian jumlah, lalu dicari tertinggi, terendah, rata-rata, dan jumlah data. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tentang fungsi statistik. Nah, tadi kalau penggunaannya ya, penggunaannya tadi sudah saya sebutkan, misalkan kalau perhitungan data waktu pilkada atau pemilu, itu contoh. Nah, contoh yang lebih kecil lagi, yang dekat dengan kalian, contohnya adalah misalkan kalau perhitungan nilai rapot. Ya, kalau kamu dapat rapot, baik itu rapot PTS maupun rapot PAS atau PAT, itu menghitungnya seperti ini juga. Ya, yang pasti dipakai adalah rata-rata ini. Kenapa pakai rata-rata? Karena nilai yang kamu dapat selama satu semester itu kan beberapa kali gitu ya pastinya. Kalau misalkan matematika ya mungkin Pak Wawan ulangannya 10 kali, kan berarti nilai akhirnya harus di rata-rata biar dapat satu nilai. Nah, terus kalau misalkan bahasa Indonesia ya pasti Bu Sri tesnya lebih dari 2 kali atau lebih dari 1 kali kan. Nah, maka harus cari nilai rata-rata yang nantinya dimasukkan ke lembaran rapot yang kalian terima di akhir semester atau di akhir tahun. Oke, nah sekarang kalau nggak ada pertanyaan, saya mau melanjutkan ke alamat sel, tapi yang namanya alamat sel relatif, alamat sel semi absolut, dan alamat sel absolut. Oke, saya langsung di Excel aja. Ya. Di Excel itu ada 3 alamat yang tadi kalian sebutkan E1, E2 sampai E11 itu namanya alamat relatif. Ya, saya tulis misalkan seperti ini. E1 ini adalah alamat relatif. Kemudian nanti ada yang tulisannya seperti ini. Alamat semi absolut. Terus ada yang tulisannya seperti ini. Sama. Nah, apa tuh perbedaannya? Kok huruf-hurufnya ini kok ada tanda dolar di depannya, gitu ya? Yang pertama ini nggak ada tanda dolar ya, cuman E sama angka 1. E1 itu berarti nanti nilainya adalah di sini. Ya, sekarang saya kasih contoh langsung, misalkan ini, saya punya angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya punya tabel seperti ini.
Saya mau menjumlahkan yang di sini. Ini saya menjumlahkan angka 1 sampai angka 5. Kan saya pakai perintahnya begini. 8 sampai E8. Ini kan, jumlahkan A8 sampai E8. Maka hasilnya 15. Nah, ini, rumus ini, kalau saya autofill, maka yang baris kedua ini jumlahnya adalah 40, yang baris ketiga ini adalah jumlahnya 65. Nah, kita cek sekarang rumusnya. Yang pertama ini, saya buka ya rumusnya, seperti tadi, sama dengan sum A8 sampai E8. Kalau yang baris kedua, sum A9 sampai E9. Betul ya, ini A9, ini E9. Lalu yang ini, sum A10 sampai E10. Menurut kalian, apa yang berubah? Ada yang berubah atau tidak rumusnya dari baris pertama, kedua, dan ketiga? Terus di sini rumusnya ya. Apa yang berubah? Apa yang berubah? Jesse, coba. Apa yang berubah, Jesse, dari rumus ini? Coba Jesse di-unmute, terus dijawab ini yang berubah apanya? Alamatnya. Alamatnya, ya, dari A8 jadi A9 jadi A10. Lebih apa ya? Lebih spesifik lagi, selain alamatnya yang berubah. Nah, ini kan pasti kelihatan berubah semua ya. Ya, Total. total. Totalnya berubah ya, karena rumusnya berubah kan. Ini menyesuaikan, totalnya berubah. Apalagi selain alamat dan total, lebih apa ya? Lebih spesifik itu namanya lebih terperinci lagi. Selain alamat, tadi Jesse jawabnya alamat, betul ya. Tapi alamat itu kan ada nomor baris, ada nama kolom. Ya kan? A ini kan kolom, 8 ini baris. Kalau tadi kita lakukan autofill, A-nya kan tetap ya, kolomnya tetap. Ini A, ini A, ini A. Tetap kan? Ini F, ini F, ini F, tetap. Yang berubah adalah nomor baris yang ada di belakang ini. Ya, nomor baris. Ya, kenapa nomor barisnya berubah? Karena alamat yang dituliskan di rumus ini adalah alamat relatif. Jadi alamat relatif itu kalau kita autofill ke bawah, ya akan berubah nomor barisnya yang berubah. Kalau kita autofill ke kanan, yang berubah adalah kolomnya. Kita coba ya, kita coba. Misalkan saya punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 7. Masih sama rumus yang tadi. Saya mau cari jumlahnya. Ya, sama dengan sum A1 sampai A1, A13 sampai A15. Ini kan.
Saya menjumlahkan 1 tambah 4 tambah 7. Nah, ini kan juga bisa di autofill ya, ke kanan gini ya. 2 tambah 5 tambah 8 ketemunya 15. 3 tambah 6 tambah 9 hasilnya 18. Betul kan? Nah, kalau kita lihat rumusnya, ini ya, A13 sampai A15. Ini rumusnya adalah B13, B15. Dan ini rumusnya adalah C13, C15. Nah, kalau kita lihat, kalau yang tadi berubah adalah nomor barisnya, ya, yang belakang, ini nomor barisnya tetap 13 juga tetap 13, 15 tetap 15. Tapi yang berubah adalah nama kolomnya. Ini kolom A, ini kolom B, ini kolom C. Ya, jadi alamat relatif itu adalah alamat sel yang kalau kita autofill nilainya akan berubah. Nilainya tidak tetap. Bisa berubah kolomnya, bisa berubah barisnya. Nah, gimana caranya biar alamat selnya itu tidak berubah-ubah? Nah, maka kita gunakan yang namanya alamat semi absolut atau alamat absolut. Ya. Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau misalkan saya pakai alamat absolut. Nah, ini saya rubah rumusnya yang sini ya. Ini sama dengan sum A13 sampai A15. Kalau misalkan ini saya kunci A-nya, saya kasih tanda dolar di depan A. Ini ya, kalau saya kunci kolomnya, tanda dolar itu sebagai kunci ya. Saya kunci kolomnya, maka hasilnya kalau yang di kolom pertama, kolom A akan tetap 12. Ya. Ini tetap benar ya. A13 sampai A15. Tapi kalau ini di autofill ke kanan, karena yang saya kunci kolomnya A, maka hasilnya jadi 12 semua. Karena di sini rumusnya akan tetap jadi A13 sampai A15, yang di sini juga sama A13 sampai A15. Ya, tanda dolar ini sebagai pengunci. Jadi kalau dikunci dia nggak berubah, gitu ya. Dikunci dia nggak berubah, dia arahnya kan tetap ke sini terus, ke kolom A. Jadi walaupun ada di sini, yang dihitung adalah kolom A, pindah ke sini yang dihitung tetap kolom A karena kolomnya saya kunci. Kolom A saya kunci, jadi tidak berubah. Kalau tadi kan A ini berubah jadi B ya, ini tadi. Di sini juga akan berubah jadi C, tapi karena dikunci, maka di sini tetap A, pindah ke sebelah kanannya juga tetap A. Karena terkunci. Kemudian sekarang yang alamat absolut. Nah, ini adalah alamat yang tetap terus, tidak berubah. Saya kasih contoh misalkan seperti ini. Saya buat lembar kerja baru. Nah, misalkan kita mau menghitung, misalkan ini harga barang. Harga barang, harganya itu adalah 5.000. Terus ini pembeli, terus dia beli jumlah, terus bayar. Kan pembelinya juga sama seperti tadi ya. A, B, C, D. Ya beli 1, si B beli 4, si C beli 7, si D beli 3, si E beli 100. Nah, kalau kita punya masalah seperti ini, misalkan ya, jadi saya jualan barang, misalkan jualan apa ini, buku ya, jual buku harganya 5.000 satunya. Terus ada orang beli A, B, C, D, E.
Si A beli 1, B beli 4, dan seterusnya. Untuk menghitung berapa yang harus dibayarkan, itu kan berarti jumlah dikali harga. Ya, jadi kalau si A berarti kan 1 dikali 5.000, hasilnya dia bayar 5.000. Si B 4 berarti 4 kali 5.000. Si C 7 kali 5.000. Jadi ada satu angka yang sama terus. Nah, di sini akan saya tulis sama dengan ya, jumlahnya si A ini kan 1 ya, berarti alamatnya adalah di B4. Ini tidak saya kunci karena nanti akan berubah. Gitu ya. B4 ini akan jadi B5, jadi B6, jadi B7, jadi B8. Nggak saya rubah. Lalu yang belakang kali. Ya, kali. Nah, angka 5.000 ini kan tetap. Angka 5.000 ini tetap. Maka angka 5.000 ini saya kunci, alamatnya C1 ya. C1 ini saya kunci jadi seperti ini. Dolar C, dolar 1. Sehingga ini angka 5.000 mau dipindah kemanapun juga, dia akan tetap arahnya ke sini. Gitu ya, kita lihat ya, sama dengan B4 kali C1. C1-nya dibuat absolut. Hasilnya adalah 5.000. Jadi A bayarnya 5.000. Lalu ini saya autofill ke bawah. Nah, betul kan? Kalau beli 100 bayarnya 500.000. Kalau beli 3 bayarnya 15.000, beli 7 35.000 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat rumusnya yang di B ini sama B5, B5 ini kalinya juga ke atas ini. Nah, C1, tapi ada kuncinya. Terus ini B6 kali C1 juga. Ini B7 kali C1, ini B8 kali C1. Nah, pertanyaannya, kalau yang C1 ini tidak diberi tanda dolar, jadinya sebagaimana? Ini ya. Kalau misalkan C1 ini tidak saya beri tanda dolar, tidak saya beri alamat absolut, jadinya seperti apa? Saya tulis ya, misalkan ini ya. Sama dengan B4 kali C1. Ini kan, yang baris pertama betul pasti hasilnya adalah 5.000. Nah, baris kedua, kalau ini saya autofill ke bawah sini, nah, ada yang error. Yang nomor 2 jadinya 0. Kenapa kok ini 0? Karena rumusnya jadi B5 kali C2. Tadi sini kan C1 ya. C1 tidak saya kunci. Kalau di autofill ke bawah, dia berubah jadi C2. Otomatis 4 dikali kosong. Hasilnya 0. Nah, lalu yang ketiga. Yang ketiga, B6 dikali tulisan bayar. Nah, kalau di Excel, perkalian dengan teks itu nggak bisa hasilnya. Jadi pasti munculnya adalah value, ada keterangan error ini. Lalu yang D munculnya 15.000. Ternyata, oh kok jawabannya betul Pak? Karena pembeli yang pertama sudah kena harga 5.000. Berarti kan 3 kali 5.000, ya betul hasilnya 15.000. Ya, tapi ini kan hanya kebetulan, karena ini angkanya 5.000 juga. Gitu ya. Nah, yang terakhir, si E ini rumusnya berubah jadi B8 dikali C5, berarti 100 dikali 20.000. Hasilnya adalah 2 juta. Kalau dia harusnya bayarnya 500.000, dia jadi bayar 2 juta. Kan berarti ini salah. Nah, itu salah satu fungsi dari alamat absolut. Nah, nanti contoh lainnya adalah misalkan orang kerja di perusahaan. Orang kalau kerja di perusahaan itu kan dihitung jam bekerja ya. Kalau misalkan dia lembur, berarti dapat gaji tambahan. Kalau dia pulangnya awal, berarti dipotong gaji dan sebagainya. Nah, itu ada nanti rumusnya adalah pakai perhitungan jam pulang dikurangi jam masuk dan seterusnya. Oke, alamat relatif, semi absolut dan absolut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya ini.
Masih bingung? Mau tanya apa ya? Oke, contoh terakhir. Ini di kelas 3 sudah mulai ada ini. Jadi misal saya punya tabel perkalian. Tabel perkalian 5 kali 5. Nah, pernah melihat seperti ini ya, dulu di kelas 3 mungkin. Nah, ini misalkan kotak yang pertama ini isinya adalah 1 dikali 1. Ini isinya 1. Kotak di bawahnya adalah 2 dikali 1. Sebentar, saya kasih warna biar kelihatan juga. 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 3, 4 kali 1, 4, 5 kali 1, 5. Pernah ya, ada tabel seperti ini ya. Yang pojok sini nanti tulisannya 25, gitu kan? 5 kali 5. Nah, untuk mengisi tabel ini, itu sebenarnya bisa pakai alamat semi absolut seperti yang tadi itu. Nah, kira-kira rumusnya bagaimana? Biar bisa angkanya nanti seperti ini. Jadi ini 1, nah ini di sini ada 2. Nah, seperti ini yang paling pojok 25. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan rumus perkaliannya di sini? Jadi nanti kalau ini saya autofill, langsung komplit semua ini. Oke, di pojok sini dulu. Sam sudah buka mikrofon. Rumusnya apa Sam di sini? Rumus dasarnya dulu ya. Ini rumus dasarnya A2 kali B1. Nah, ini rumus dasarnya. A2 kali B1 kan pasti ketemunya 1 nanti. Nah, tapi yang A ini mau diapakan, yang B mau diapakan? Ya, ini dikali. Betul, ini dikali. Cuman kalau ini saya autofill, ini ya, ini A2 kali B1 hasilnya 1 ya. Kalau ini saya autofill ke kanan, hasilnya sama. Gitu kan. Enggak 2, 3, 4, 5. Jadi tarik autofill ke bawah, apa kacau hasilnya. Ya. Jadi ini harus dirubah bentuk alamatnya. Kalau di kolom ini, di bagian ini, 1, 2, 3, 4, yang 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang sama terus apanya? Alamat sel Alamat selnya, bagian apa? bagian A. Bagian A. Bagian A itu adalah bagian kolomnya. Gitu ya. Yang di sini A2, sini A3, ini A4, ini A5, ini A6. Yang sama adalah A-nya, kolomnya. Berarti saya boleh kasih tanda dolar di depan sini. Kan sama terus toh A-nya. Ya, betul ya. Terus kalau yang di atas ini B1, C1, D1, E1, F1. Yang sama terus apanya? Angkanya. Angkanya. Angka itu berarti kan baris ya. Berarti saya kasih tanda dolar di depan 1. Betul kan? Satunya tetap terus kok. Berarti kalau saya kunci angka satunya, berarti kan tidak masalah ya. Kalau yang sini saya kunci kolomnya, A-nya, berarti kan tidak masalah karena ini A semua. Nah, kalau ini saya enter, hasilnya kan tetap 1. Tetap 1 ya. Nah, tapi ini kalau saya autofill, betul?
Betul, Pak. Betul. Saya autofill ke bawah. Betul. Betul. Perkaliannya betul. Betul. Nah, itu ya. Salah satu fungsi alamat semi absolut. Jadi kalau kita lihat seperti ini, oh ini yang tetap adalah kolomnya. Ya udah kolomnya kita kunci. Yang baris atas, yang tetap apanya? Barisnya. Ya udah barisnya kita kunci. Baris 1 tadi $1. Kan kolomnya dia boleh berubah-berubah. Ya, ini boleh jadi B, kalau di sini jadi C, di sini jadi D dan seterusnya. Maka kalau kita lihat nanti alamatnya rumusnya jadi seperti ini. A-nya tetap terkunci, satunya tetap terkunci. Cuman barisnya ini berubah jadi 6. Kalau tadi 2 ya, ini 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang di sini, tadi ini kolomnya adalah B, ini jadi F kalau di pojok sini. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak, Pak. Tidak, berarti saya lihat kolom chat dulu, oh enggak ada yang chat. Ya, karena enggak ada yang chat, enggak ada yang bertanya juga, berarti materi yang minggu ini, fungsi statistik dan pengalamatan sel, ya, sel relatif, semi absolut dan absolut berarti sudah selesai sampai di sini. Minggu depan ada penugasan, ya. Jadi mulai disiapkan yang tidak punya laptop atau komputer bisa mendownload aplikasi Google Spreadsheet atau Excel. Ya, dua-duanya di Play Store ada. Boleh pilih salah satu. Mau yang Excel, yang sama seperti yang materi yang ada di kelas ini, atau mau pakai yang namanya Google Spreadsheet juga boleh. Perintahnya sama, rumusnya sama. Ya, cuman tampilannya beda sedikit. Ya. Oh, Nathan, ini senyum tapi agak gimana gitu. Ya, bisa mulai menyiapkan ya, yang memori HP-nya penuh, mulai dikurang-kurangi, ya dipindahkan ke eksternal, atau yang nggak kepake dihapus dan sebagainya. Ya, mulai disiapkan. Jadi mulai minggu depan kita bisa praktek. Ya, nanti saya kasih soal, kalian mengerjakan, kemudian linknya dikirim ke saya atau filenya dikirim ke saya lewat Schoology. Tuh, ada pertanyaan? Nah, yang punya komputer atau laptop bisa install Excel ya. Kalau misalkan disknya penuh, nggak bisa install apa-apa ya, nanti kita pakai Google Spreadsheet, kan online, nggak harus di-save di komputer. Bisa juga. Oke, sampai di sini nggak ada pertanyaan ya. Oke, nggak ada pertanyaan, berarti kita Zoom lagi nanti tanggal 20. Nah, ini ada pertanyaan dari Jesse. Pak, Excel itu yang ada di WPS, ya, di WPS juga ada sejenis Excel, tapi namanya bukan Excel. Ya, WPS Office itu bisa membuka file Excel, bisa membuat spreadsheet, tapi namanya kayaknya bukan Excel. Tapi boleh pakai itu juga, tidak masalah. Ya, jadi ada macam-macam, ada WPS Office, ada Microsoft Office. Bisa pakai kedua-duanya, boleh, tidak masalah ya. Jadi nanti yang penting bentuknya adalah seperti tadi, ada tabel-tabel, ada rumusnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup jelas? Gama jelas? Jelas. Oke, siapa lagi? Kalia, jelas? Nah, ini yang bergerak-gerak, oh bintang. Bintang jelas? Jelas. Oke, ini sampai akhir cuma 23 ya, berarti ada sekitar 10-an yang belum muncul. Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, berarti saya akhiri. Terima kasih sudah bergabung di Zoom. Sampai ketemu 2 minggu depan. Oke, terima kasih.